Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya, pada pertemuan kali ini, di pertemuan yang ke-6 pada mata kuliah kita Psikologi Al-Qur'an, kita akan membahas tentang apa? Coba, siapa yang bisa tebak dari gambar yang saya ilustrasikan? Oke, kita dalam pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang belajar dalam Al-Quran. Nah, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang konsep belajar? Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa yang dimaksud dalam belajar dari sudut pandang psikologi yang menjadi dasar ilmu pada mata kuliah kita. Oke, kita lihat definisinya dulu. Ada banyak definisi tentang belajar. Di antaranya, belajar adalah suatu proses perubahan dari yang sebelumnya belum mampu menjadi sudah mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Jadi belajar adalah dari yang belum mampu, ada proses jangka waktu tertentu dan akhirnya menjadi mampu. Selanjutnya, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas. Jadi maksudnya di sini, selain aktivitas fisik yang terlihat, ada juga aktivitas mental dan psikis. Mental maksudnya adalah perilaku otak, cara pandang otak atau proses otak, proses berpikir orang, atau psikisnya adalah rasa, kondisi, emosi seseorang dalam rangka proses belajarnya. Dan proses belajar tersebut itu terjadi dengan interaksi aktif dari lingkungan. Jadi lingkungan jadi faktor dari proses belajar itu sendiri. Nah, hasilnya itu memberi pengetahuan dan menjadi nilai yang timbul pada sikap seseorang yang belajar tersebut. Nah, perubahan itu cenderung menetap dia. Jadi berbekas, sangat memiliki hasil yang konstan terhadap perubahan individu. Tahap-tahap dalam proses belajar. Yang pertama adalah tahap informasi. Tahap informasi atau tahap penerimaan materi, yaitu memperoleh berbagai keterangan mengenai materi yang dipelajari. Informasi tentang sesuatu. Nah, contohnya materi di sini pada konteks belajar kita saat ini adalah tentang konsep belajar dalam Al-Quran. Jadi ada materinya nih, ada informasi tentang konsep belajar itu sendiri. Terus yang kedua tahap transformasi, yaitu mengubah materi, mengolah informasi yang telah kita dapatkan. Apakah benar atau tidak materinya, informasinya sudah
tepat atau tidak. Jika tepat, kita olah lagi agar informasinya itu terus berkembang. Nah, jika tidak tepat, tentu kita akan filter. Nanti kita akan cari sesuatu yang lebih tepat. Itu maksudnya. Terus selanjutnya adalah tahap evaluasi. Dari tahap informasi, transformasi pengetahuan, informasi, jadi ada evaluasi. Jadi evaluasi informasi yang telah masuk, yang telah kita pahami, itu kita evaluasi sejauh mana materi dan informasi tersebut bermanfaat dan memberikan solusi terhadap kehidupan kita. Jadi seperti itu. Ya, selanjutnya unsur-unsur dalam proses belajar. Ya, terdapat beberapa unsur, di antaranya ada unsur peserta didiknya, ada unsur tenaga pendidik, guru atau dosen, ustadz, kiai, ada motivasi atau stimulus. Nah, jadi kalau belajar tidak ada motivasinya itu susah untuk mendapatkan hasil. Ada bahan belajar, ada alat bantu belajarnya, baik itu media atau metode, dan terakhir adalah suasana dan kondisi belajar yang membuat proses belajar itu lancar. Jadi kita juga membutuhkan suasana hati, suasana dan kondisi bagi pendidik dan bagi peserta didik. Nah, biar tujuan dari proses pembelajaran itu sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya ada tujuan dan hasil belajar. Apa tujuan dan hasil belajar? Pertama, bertambahnya materi atau informasi, pengetahuan berupa fakta, dan sebagainya. Di penguasaan terhadap pengetahuan tersebut, seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan tampilnya akhlak dari hasil belajar yang didapatkan. Tentu akhlak adalah akhlakul karimah. Jadi bagaimana menurut Anda itu apa? Tolong dipikirkan sesuai dengan pendapat masing-masing. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Ya, kita beralih ke belajar dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata belajar itu diartikan atau disebut dengan kata allama. Di antaranya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 31, 32 dan seterusnya. Ada dengan kata zakar, itu terdapat pada Al-Baqarah ayat 1, ayat 269 dan seterusnya. Ada juga dengan kata darosa yang terdapat dalam Quran Imran ayat 79 dan seterusnya. Nah, ayat-ayat tentang belajar. Di antaranya ada satu yang fokus pembahasan kita hari ini, yaitu tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Tentu ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda, benda-benda keseluruhannya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika memang benar-benar orang yang benar. Mari Ibnu Katsir, keutamaan Adam berkat kelebihan yang dimilikinya atas mereka berupa ilmu pengetahuan tentang nama-nama segala sesuatu. Ada pula dari Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Allah mengajar kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, yakni memberinya potensi pengetahuan tentang nama-nama atau kata-kata yang digunakan menunjuk benda-benda atau mengajarkannya dari fungsi benda-benda tersebut. Ini ada video tentang pembahasan Profesor Muhammad Quraisy Shihab, nanti bisa dicek di YouTube-nya, silahkan dicatat. Oke, ayat lain dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah meningkatkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan banyak juga dalam ayat-ayat yang lainnya. Ada surat Al-Alaq ayat 1-5, Al-Isra dan seterusnya. Kemudian dalam hadis Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, siapa yang belajar, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi siapa yang belajar akan mendapatkan cara untuk masuk surga. Dalam hadis lain dijelaskan juga, ya, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu, tetap berlaku baiklah terhadap orang yang mengajar kamu. Oke, cukup bagi pertemuan kita kali ini. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.